guys, jadi hari ini kita ada di Museum Kretek. Nah, jadi kalian semua pasti gak asing kan sama rokok, tapi pasti kebanyakan dari kalian ada yang gak tahu gimana sih sejarahnya rokok atau sejarahnya kretek di Kota Kudus ini. Jadi kita di Museum Kretek ini mau mencari informasi tentang gimana sejarahnya kretek. Yuk, ikutin kita. Museum Kretek di Kudus adalah salah satu museum unik di Indonesia yang menyimpan sejarah rokok. Kretek adalah rokok yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh yang memberikan aroma khas dan suara kretek saat dibakar. Kretek pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh seorang pria bernama Haji Jamhari. Di Museum Kretek terdapat ruang pameran yang memperlihatkan foto-foto para pelopor industri kretek seperti Niti Smito yang merupakan salah satu pengusaha kretek paling berpengaruh pada masanya. Museum Kretek memiliki berbagai koleksi bahan baku dan alat-alat yang digunakan dalam proses produksi rokok kretek. Di antaranya, ada daun tembakau, serbuk tembakau, dan sirup cengkeh yang pernah digunakan. Di sana juga terdapat alat pemotong tembakau dan cengkeh, alat pengayak, alat pengeringan, timbangan, mesin pelinting tradisional, mesin pembungkus manual, mesin cetak, dan alat pencetak logo. Selain alat-alat produksi, Museum Kretek juga memiliki koleksi bungkus rokok, menampilkan perubahan desain dari waktu ke waktu, menunjukkan bagaimana selera pasar dan tren desain grafis beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Di museum ini juga memiliki diaroma. Diaroma tersebut menggambarkan tahapan proses pembuatan rokok kretek, mulai dari pemilihan bahan baku, pencampuran tembakau dan cengkeh, pelintingan, pembungkusan, hingga pendistribusian. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang berada di Museum Kretek Kota Kudus. Di sini saya akan menanyai beberapa pertanyaan mengenai sejarah rokok di Kota Kudus. Yang pertama, siapa yang pertama kali menemukan rokok? Nah, jadi begini, dalam materi yang disampaikan di Museum Kretek, jadi sebenarnya kita ini ibaratnya ya, fokus pada kretek ya. Mungkin banyak orang yang salah kaprah mengenai kata rokok atau kretek gitu ya. Sebenarnya begini, rokok itu adalah sebuah kata umum yang di situ memiliki banyak jenis ya. Contohnya ada cerutu, ada rokok putih, terus kemudian ada siung, kalau Mbak menyan, ada kretek ya, dan macam-macam masih banyak lagi. Nah, kebetulan di kota kita tercinta ini adalah penemu pertama kretek begitu. Nah, jadi kalau mungkin pengen digali penemu kreteknya ini siapa? Nah, jadi di Kudus inilah pertama kali ada kretek gitu. Orang Kudus lah yang pertama kali membuat kretek. Siapa? Mbah Haji Jamhari pada tahun 1808. Pertanyaan kedua, bagaimana sejarah awal penggunaan cengkeh dalam campuran tembakau hingga terciptanya rokok di Kudus? Nah, oke. Jadi, saya boleh tekankan yang dimaksud kretek ya? Iya. Ya. Jadi, sejarah penggunaan cengkeh di dalam kretek itu bermula dari Mbah Haji Jamhari yang saat itu hidup masa penjajahan Belanda. Ya, beliau punya sakit di area pernafasan. Ada yang menyebut itu bengek. Ya, kalau zaman dulu kan tidak ada indikasi medis seperti sekarang ya. Kalau sekarang mungkin udah canggih ya, misalkan sudah terdeteksi lebih lebih efisien dan gitu. Kalau dulu beliau itu ada masalah di area pernapasannya, terus kemudian beliau mencoba mengoleskan minyak cengkeh ke dada ke punggung karena zaman dulu kan banyak penggunaan obat herbal ya. Nah, terus setelah itu beliau merasakan nyaman ya. Ternyata dioles pakai minyak cengkeh kok enak ya, nyaman ya. Nah, terus dengan versi lain dia masih iseng racik-racik cengkeh dengan cara apa? Dulu kita punya budaya namanya nginang atau minyak sirih. Nah, nginangnya itu ditambahin sama cengkeh oleh beliau.
Terus kemudian eksperimen lagi dengan cara apa? Dulu kita sudah tertular budaya menghisap tembakau. Ya. Nah, oleh Bajam hari ini tembakaunya dicampur dengan rajangan cengkeh. Yang saat itu dibungkus pakai klopot atau kulit jagung, terus habis itu dibakar dan dihisap. Saat si cengkehnya terbakar ini ada suara kretek-kretek-kretek. Itu kenapa disebutnya kretek? Oh, Tuh. pertanyaan ketiga. Bagaimana peran Sunan Kudus dalam kaitannya dengan sejarah tembakau dari rokok di kota Kudus? Nah, oke, peran Mbak Sunan Kudus ya. Jadi sebenarnya ini adalah bisa dibilang sebagai cerita yang belum ada, ibaratnya yang belum ada bukti ilmiahnya ya, ibaratnya seperti itu. Boleh dikatakan cerita dari mulut ke mulut ya. Nah, jadi ada yang mengisahkan seperti ini. Dulu Mbak Sunan Kudus ini ya, itu pernah ditantang sama Mbah Sunan Kudus. Ya, artinya keilmuannya. Ya. Terus kemudian setelah itu datanglah Mbah Sunan Kudus ya, terus habis itu terjadilah ibaratnya Mbah Sunan Kudus ini bertanding dengan Mbah Sunan Kudus, dan di situ terjadi perjanjian. Siapa yang kalah akan bergantung pada yang menang. Kebetulan Mbah Sunan Kudus itu kalah. Ya, kalah. Yang berdampak apa? Yang berdampak Kedung atau area Temanggung dan sekitarnya, itu kan mereka punya komoditi tembakau ya. Nah, tembakaunya itu larinya ke Kudus. Bisa lakunya ke Kudus atau bisa diraciknya itu di Kudus. Nah, karena Kudus ini punya keunikan gitu loh. Keunikan untuk bisa meracik tembakau bisa dikatakan lebih enak gitu. Jadi itu sebelum terjadi kretek ya. Masalahnya kretek itu terjadi pada tahun 1880. Sedangkan Mbah Sunan Kudus itu kan sebelumnya. Ya, dia. Bagaimana perkembangan industri rokok di Kudus pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan? Oke. Sebelum kemerdekaan yang terjadi adalah banyaknya perusahaan kretek. Ya, baik Chinese maupun pribumi. Saking banyaknya itu, ada yang menceritakan bahwa di daerah Kudus Kulon itu hampir setiap rumah-rumah itu perusahaan kretek. Berjajaran. Dan banyak industri raksasa di situ. Ya, seperti di depannya, ya masih kelihatan fisiknya ya, mungkin yang kalian sering lihat. Depan SMA 2, MN Udang, sebelah taman, nah itu pabriknya Gunung Kedung. Kretek Gunung Kedung. Nah itu baru satu lokasi nih ceritanya. Kalau areanya Mbak Atmo itu dari Menara, dari Kelenteng, Menara, sampai ke Jember, bahkan sampai setelah Jember. Itu areanya Mbak Atmo semua. Mbak Atmo itu pemilik pabrik kretek cap Gunung Kedung, yang kebetulan memiliki 7 putra-putri, yang ke-6 putranya itu pendiri rokok kretek juga dengan merek yang berbeda. Itu yang mengembangkan brandnya sendiri-sendiri. Itu. Nah, terus kemudian pasca kemerdekaan kan gini. Waktu Belanda itu kan banyak ya. Terus Jepang itu sempat macet ya, artinya macet itu kan karena Jepang itu kan berbeda dengan Belanda ya. Lebih ekstrim gitu kan Jepang. Itu banyak yang tutup atau banyak yang dihentikan, bahkan nuwun sewu. Ada salah satu tokoh kretek kita yang meninggalnya atas hukuman Jepang juga. Karena dia jiwa nasionalisme sangat tinggi sekali. Nah, terus kemudian setelah Indonesia merdeka, ya itu terjadi pasang surut ya, karena perekonomian kan belum stabil gitu. Terus mulai bangkit lagi itu pasca kemerdekaan, kisaran kalau rentang tahun 50 ke atas ya. 50 tahun ke atas, nah itu juga masih ada gelombang-gelombang juga gitu. Sampai akhirnya di tahun 2011 ada undang-undang kesehatan. Ya berlanjut tahun sekarang. Selanjutnya, kenapa Kudus mendapat julukan kota kretek dan bagaimana sejarah terbentuknya julukan tersebut? Nah, oke. Jadi kaitannya dengan cerita tadi, Kudus ini satu-satunya atau Kudus ini pendiri pertama kretek atau yang menciptakan kretek pertama kali, makanya Kudus ini disebut kota kretek gitu. Bukan karena industri yang banyak, tetapi pencipta pertamanya di Kudus. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah, jadi kalian kan udah tahu gimana sejarahnya
rokok dan kretek di Kota Kudus ini. Jangan lupa apa nih? Berkunjung ke Museum Kretek. Sekian Iya. dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Like, comment, and subscribe.